Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah Masjid Darul Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kita lanjutkan kajian kita kitab fikih Tafsirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, masih membahas bab salat, hadis yang ke-80, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana kaifiat salatnya Rasulullah SAW, di mana beliau salat disifatkan dengan sangat tumakninah, dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian ketika sholat beliau benar-benar memberikan hak setiap rukun dalam sholatnya. Ketika ruku, beliau ruku dengan sangat lurus punggungnya, sehingga kalau seandainya ada air yang ditaruh di punggungnya, maka maksudnya ada gelas ditaruh di punggungnya, maka tidak akan tumpah. Kemudian ketika beliau berdiri dengan sempurna, sehingga tidak terlalu membungkuk, benar-benar tumakninah. Kemudian melanjutkan sujud juga sama dengan sujud tumakninah, di mana sujud mengenai 7 anggota tubuhnya: kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kakinya. Kemudian kata mu'allif wa ta'ala, wa kana yanha an yajlisa al-musalli fi salatihi kajulusi syaitan. Beliau Rasulullah SAW melarang kita untuk salat duduk seperti duduknya syaitan. Bagaimana duduknya syaitan? Wadzalika bi an yafrisha qadamaihi 'alal ard wa yajlisa 'ala aqabaihi, yaitu seseorang membentangkan atau membaringkan kedua telapak kakinya di atas tanah, kemudian duduk di atasnya, atau yansiba qadamaihi summa yada'a al-yataih bainahuma alal ard, atau dia menegakkan kedua telapak kakinya, kemudian pantatnya menduduki keduanya di atas tanah. Nah, ini duduk yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud, yaitu duduknya syaitan. Ya, mungkin bisa diperagakan, mungkin satu orang ke depan, silakan. Di mana duduknya syaitan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, silakan. Supaya bisa tahu, jangan-jangan kalian setannya selama ini. Coba satu orang aja. Ya, silakan. Masa kalah sama bapak-bapak ya. Duduk syaitan itu pertama modelnya dengan membaringkan kedua telapak kakinya di tanah, kemudian duduk di atasnya.
Ya, duduk syaitan yang pertama seperti itu. Nah, banyak berarti kalian yang duduk syaitan yang pertama. Kemudian duduk syaitan yang kedua, yaitu dia menegakkan, kemudian duduk di atasnya. Nah, untuk ini para sekalian, nah model bapak ini yang seperti ini namanya duduk ik'a. Para ulama berselisih pendapat masalah duduk ini, apakah ini duduk yang sunnah ketika di antara dua sujud, ataukah ini termasuk duduk syaitan. Tapi yang rojih, ini tidak termasuk duduk yang dilarang, bisa dipraktikkan sekali-sekali di antara dua sujud. Itu namanya duduk ik'a. Nah, duduk syaitan yang model kedua adalah seperti ini. Sakit, Pak. Nah, berarti bukan syaitan. Ya. Nah, duduk syaitan yang kedua seperti itu. Ya, berarti bukan syaitan dia. Atau duduk yang berikutnya yang dilarang ketika sholat, an yaftarishal musalli zira'aihi fi sujud ka iftirasis saba, yaitu duduk dengan cara membentangkan kedua betisnya, lalu dia duduk seperti duduknya hewan buas. Coba Pak, kakinya pantatnya kena tanah, Pak, pantatnya duduk di tanah pantatnya, kakinya selonjor, angkat dua-duanya, angkat kakinya dua-duanya, angkat, bukan angkat kayak gini, gitu. Kemudian tangannya di kanan kiri. Nah, ini duduk binatang buas seperti monyet ya. Taib, seperti itu. Mungkin dia males, dia duduknya seperti agak dianuin tangannya. Gitu, tangannya gitu. Gitu. Ketika sholat ya, duduk binatang buas seperti itu. Taib, sudah Pak. Gitu Pak. Nah, ini duduk yang dilarang ketika kita sholat ya. Ima duduk seperti syaitan tadi yang diperagakan Bapak tadi, atau duduk seperti binatang buas. Kemudian kata mu'allif, kama iftatahas sholah bita'zimillahi wa takbirihi. Beliau juga sebagaimana beliau membuka sholatnya dengan mengagungkan Allah, dengan mengucapkan kalimat takbir, wa khatamaha bitalabis salam lil hadirina minal malaikah wal musallina thumma ala jami'i ibadillahi as-salihin al-awwalina wal akhirin. Kemudian beliau menutup salatnya dengan mengucapkan salam kepada semua yang hadir, baik itu malaikat, ucapan salam itu untuk malaikat, untuk orang-orang yang salat, dan kepada semua hamba Allah yang soleh, baik awal maupun yang akhir. Nah, jadi para sekalian, demikian ya secara makna global hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kaifiat dari salatnya Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada ahkamul hadis, hukum yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama, ma dzakaratu Aisyah hada min sifati salatin Nabi SAW huwa haluhu ad-daimah haitsu anna ta'bir kana yufidu dzalika. Bahwasanya apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat salat Nabi dalam hadis ini adalah keadaan yang daimah, seringnya Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah SAW dulu kayak gitu model salatnya. Dari mana kita tahu Rasulullah SAW kebiasaannya dengan salat model seperti itu? Yaitu dengan ucapan kana, lafadz kana, memberikan faedah seperti itu, bahwasanya dulu Rasulullah SAW salatnya seperti ini dan seperti itu. Nah, ini hukum yang pertama.
Kemudian yang kedua, wujubu takbiratul ihram allati tuharrimu kulla qaulin wa fi'lin yunafi aqwalis shalah wa af'alaha. Wajibnya kita melakukan takbiratul ihram, di mana takbiratul ihram ini mengharamkan semua perkataan dan perbuatan yang meniadakan sholat, semua perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan sholat. Wa anna ghaira hadis sighah la yaqumu muqawamaha lid-dukhuli fi shalah. Dan selain dari lafaz takbir itu semua tidak bisa ya menggantikan sebagai pembuka masuk waktu sholat. Ya, jadi nggak bisa diganti dengan yang lain. Harus dimulai dengan takbiratul ihram. Wa ta'yinu takbiratu min umuri at-ta'abudiyah wa hiya umurun tauqifiyah. Bahwasanya mengucapkan takbiratul ihram merupakan perkara ubudiyah, ta'abudiyah. Maksudnya ini diajarkan berdasarkan dalil, nggak bisa diganti dengan apapun. Dan dia adalah perkara tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya perkara yang tidak bisa kita lakukan kecuali adanya dalil. Dan dalil yang ada menunjukkan kalau kita mau sholat itu harus dibuka dengan takbiratul ihram, tidak dengan yang lain. Ini mirip dengan kalau kita misalnya umroh atau haji, dibuka dengan lafaz talbiyah, ya, dengan ihram, sama. Begitu juga dengan sholat dibuka dengan takbiratul ihram. Kemudian ketiga, wujubu qiraatul Fatihah biduni basmalah. Wa ya'ti istihbabu qiraatuha sirran insyaallah. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat sebagaimana hadis ini tanpa mengucapkan bismillah. Maksudnya gimana? Yaitu akan datang penjelasan sunnahnya bagi kita ketika membaca Al-Fatihah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahimnya secara sirran, secara sir, pelan-pelan. Insyaallah akan datang penjelasannya dari Syekh terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika membaca Al-Fatihah beliau memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana dalam hadis ini juga. Tapi bukan berarti tidak membaca bismillah, tapi bismillahnya dibaca sirron, yaitu pelan atau suara pelan atau kecil. Kemudian keempat, wujubu ruku' wal afdal fihi istiwa bila rafa' wala khafat. Wajibnya ruku' dan yang afdal ruku' itu harus lurus punggungnya, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Ini juga jelas, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kemarin kita sudah praktekkan ikhwah kita yang maju. Nah seperti itulah, gak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kemudian kelima, wujubu rafa' minar ruku' wujubul i'tidal fi qiyami ba'dahu. Wajibnya kita berdiri setelah ruku' dan wajib untuk meluruskan badan kita ketika kita berdiri sesudah ruku', yaitu namanya i'tidal. Yaitu ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita harus berdiri tegak, nggak boleh berdirinya tidak sempurna, harus benar-benar tegak. Nah, jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menunjukkan tentang rukun salat satu persatu, yaitu wajib bagi kita untuk berdiri tegak ketika habis ruku. Kemudian keenam, wujubus sujud, wajib bagi kita untuk sujud. Wujubu rafa' minhu wal i'tidal qa'idan ba'dahu. Wajib bagi kita untuk sujud, rukun berikutnya sujud. Dan juga ketika sujud kita pun wajib untuk mengangkatnya setelah itu dengan duduk i'tidal, duduknya lurus sesudahnya.
Nggak boleh kita sujud, kemudian ketika kita duduk belum sempurna duduknya udah sujud lagi. Ini sholatnya tidak sah, termasuk orang yang musi'us sholah. Karena di antara rukun sholat setelah sujud kemudian i'tidal atau berdiri atau duduk lurus secara tumakninah. Ya, tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Setiap orang yang sholat cepat-cepat nggak memenuhi hak berdiri tegaknya, maka sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian yang ketujuh, wujubu at-tasyahud ba'da kulli rak'atain. Wajibnya kita membaca tasyahud setiap ba'da kulli rak'atain, setiap 2 rakaat sholat. Fa in kanatis shalah sinaiyah salama ba'dahu wa illa qoma. Kalau seandainya sholatnya itu 2 rakaat, maka kita bisa salam sesudahnya. Tetapi kalau sholatnya lanjut lagi, maka kita berdiri. Nah, jadi tasyahud itu adalah hukumnya fardu atau rukun. Yang maksud di sini adalah tasyahud akhir. Ini adalah bagian dari rukun sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW, Aisyah meriwayatkan untuk sholat yang 2 rakaat, ya, bukan sholat yang 4 rakaat. Dan ini juga dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya ketika sholat 2 rakaat, dalam hadis Aisyah ini secara jelas Rasulullah SAW ketika duduk akhirnya itu adalah duduk iftirash, bukan duduk tawaruk. Kalau ditanya apa sih dalilnya kalian duduknya iftirash kalau 2 rakaat, ini dalilnya. Hadis Aisyah ini menjelaskan kaifiat sholat Rasulullah SAW untuk 2 rakaat. Hadis yang ke-80 bisa dilihat dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, hadis riwayat Muslim. Yang ke-8, masyru'iyatu iftirash al-musalli rijlahul yusra wa nasabal yumna fil julusi fi ghairi tasyahud akhir alladhi fadilatuhu at-tawarruk. Kata beliau, disyariatkannya seseorang itu duduk iftirash dengan cara, ya, dia menduduki kaki kirinya, kemudian menegakkan kaki kanannya, telapak kaki kanannya ditegakkan, kemudian dia menduduki kaki kirinya pada sholat yang dia itu, ya, fil julusi fi ghairi tasyahud akhir alladhi fadilatuhu tawarruk, kecuali pada sholat yang ada tasyahud akhirnya, maka duduknya tawarruk, ya, duduknya tawarruk untuk sholat yang ada tasyahud akhirnya. Faqad waradat bidzalika al-hadis, dan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut ada dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau misalnya duduk dia itu ada tasyahud akhirnya, maka duduknya tawarruk. Sedangkan dalam hadis ini untuk 2 rakaat, ya. Nanti kita jelaskan bagaimana, ya, penjelasan tentang hal itu dari ikhtilaful ulama yang dibawakan oleh Syekh pengarang kitab ini. Kemudian para sekalian, kata Allah Ta'ala, iftirash wa tawarruk khas birrijal dunan nisa. Lama akhrajau Abu Daud fil marasil min annahu marra ala imra'atani tusalliyani faqala idza sajadtumuha fadamma ba'dal laham ilal ard fa innal mar'ah laisa dzalika fi dzalika rajul. Bahwasanya kata beliau, duduk, ya, iftirash dan tawarruk ini ada pada laki-laki tanpa perempuan, tidak untuk perempuan. Ketika beliau menjelaskan bahwasanya ada hadis yang menunjukkan, ya, dari riwayat Abu Daud
Rasulullah SAW pernah melewati 2 orang perempuan yang sedang sholat. Kemudian apabila mereka sujud, mereka merapatkan ke ilal ard, merapatkan ke tanah. Fa innal mar'ah laysat fi dzalika karrajul, karena perempuan berbeda dengan laki-laki. Nah, di sini para sekalian memang ada pendapat ulama kalau seandainya perempuan itu ketika sujud itu berbeda dengan laki-laki, mereka lebih merapatkan anggotanya. Kalau laki-laki itu ngembang, perempuan itu lebih menutup. Hal itu lebih menjaga aurat mereka dibandingkan kalau terbuka lebar-lebar seperti laki-laki. Dan ini ulama yang berpendapat seperti sangat banyak, seperti misalnya kita lihat Al-Mughni dalam kitabnya, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan hal tersebut. Nah, sebagian lagi para ulama mengatakan gak ada bedanya, mau laki-laki perempuan model sholatnya sama saja, mau sujudnya dibuka lebar tangannya sama saja, gak perlu dirapat-rapatkan. Wallahu a'lam ya. Kalau kita lihat dari qaul ulama bahwasanya perempuan memang tidak sebagaimana laki-laki dalam perihal sujudnya, ya, mereka diberikan keringanan untuk lebih merapatkan. Tapi kalau dia mengembangkan pun selama itu aman juga tidak masalah. Yang ke-9, an-nahyu an musyabahati syaitan fi julusihi. Larangan untuk menyerupai syaitan dalam duduknya. Wadzalika bi an yajlisa ala aqabaih wa yafrishu qadamaih alal ard wa yafrisha qadamaih alal ard, yaitu dengan cara dia duduk di atas kedua telapak kakinya, kemudian dia membentangkan kedua telapak kakinya di atas tanah, ya, sebagaimana tadi dia bisa ditempelin ke tanah kemudian duduk di atasnya. Atau an yansabuhuma wa julusi bainahuma alal ard, atau dia menegakkan telapak kakinya kemudian dia duduk di atas, di antara keduanya di atas tanah. Nah, ini termasuk duduk yang dilarang, menyerupai duduknya syaitan. Kemudian ke-10, an-nahyu an musyabahati saba' fi iftirash. Larangan untuk menyerupai binatang buas dalam duduk iftirash. Bagaimana binatang buas duduk? Wadzalika bi an yabsuta al-musalli dhira'aihi fil ard, yaitu dia membentangkan, memanjangkan betisnya di atas tanah, ya, kemudian tangannya itu berada disandarkan ke tanah. Fa innahu unwan al-kasal wad da'af, karena salat yang seperti itu menunjukkan dia itu malas atau dia itu sangat lemah. Nah, ini faedah yang ke-10 dari hadis tersebut. Kemudian ke-11, wujubu khatamis shalah bitaslim, wajib bagi kita untuk menutup salat dengan salam. Wa huwa du'a'u lil musallin wal hadirina wal ghaibina salihin wassalamah min kulli syurur wan naqais. Salam ini adalah doa bagi setiap orang yang salat, kepada semua yang hadir dan juga orang yang gaib yang tidak hadir, di kalangan orang saleh. Dengan keselamatan ini, dengan keselamatan yang mengandung setiap kebahagiaan dan tidak ada kekurangan, ya, dari keselamatan, yaitu keselamatan dari segala macam kejelekan dan kekurangan. Nah, ini para sekalian di Subhanahu wa taala, kata mu'allif wa taala, bagaimana ya faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-80 ini. Kemudian kata mu'allif ikhtilaful ulama, di sini kita akan bahas perbedaan pendapat ulama. As-sahih indal usulid anna af'al Nabi SAW la tadullu 'alal wujub.
yang sahih berdasarkan pendapat para ahli usul. Sesungguhnya setiap perbuatan Nabi SAW tidaklah menunjukkan atas kewajiban. Wa innama tadullu alal istihbab. Perbuatan Nabi itu hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya adalah sunnah, tidaklah wajib setiap perbuatan Nabi. Illa idza warada ma yaqtadi dzalika, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi itu adalah wajib, seperti dia memerintahkan dan lain sebagainya. Tetapi selama Rasulullah SAW tidak memerintahkan, Rasulullah SAW melakukan ini, melakukan itu, ya, perbuatan dia masuk rumah begini, begitu. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan di situ ada perintah atau hal yang menjadikan wajib penekanan, maka hukumnya sunnah atau istihbab. Ini hukum asalnya. Wa hadil af'al wal aqwal al mausufah fi hadal hadis tadullu alal wujub. Akan tetapi perbuatan dan perkataan yang disifatkan di dalam hadis tentang sholat ini nggak bisa dikatakan sunnah, tapi hukum asalnya dia ini bukan hukum asal, tapi ini menunjukkan wujub atau wajib. Mulai dari takbir, baca al-fatihah, ruku, sujud. Nah ini tidak dikatakan sunnah tapi wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, karena ada perintah kalian harus salat seperti aku salat, maka jadilah perbuatan yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini merupakan kewajiban dan merupakan rukun dalam salat. Wa hadzal aslu fiha walakin yujadu fi wujubi ba'diha khilaf bainal ulama li ta'arrud adillah. Maka inilah hukum asalnya tentang sholat, semuanya harus diikuti karena Rasul bilang sholat kalian ngikuti aku sholat. Akan tetapi ternyata setelah diteliti sholatnya Rasulullah SAW itu tidak semuanya ada yang wajib tapi juga ada yang sunnah. Hal itu bisa kita lihat dari dalil-dalil yang menunjukkan akan itu semua. Baik, sekarang kita bahas famin zalika at-tasyahud awal. Pembahasan pertama adalah tasyahud awal. Wal julus lahu fi shalah dzati tasyahud faqad dzahaba al-Imam Ahmad wal Lais wa Ishaq wa Daud wa Abu Thawr wa Syafi'i fi ihda riwayatain anhu ila wujubihima. Seperti masalah duduk tasyahud awal. Kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir ketika sholat itu, terutama sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Kata beliau, Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Laisi, Ishaq, Abu Daud, Abu Thawr, Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwasanya duduk tasyahud awal ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Mustadillina bil ahadis al-waridah fit tasyahud min ghairi taqyid bi tasyahud akhir. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang tasyahud ini dan tidak dikaitkan dengan tasyahud akhir. Famin hadzal hadis alladhi ma'ana. Kata beliau, di antara yang menunjukkan wajibnya duduk tasyahud awal ini adalah hadis yang bersama kita, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad dari jalan rijalu hasiqat, dari jalan para periwayat yang sikoh. Wa huwa anna Muhammad SAW, bahwasanya Muhammad SAW qol, idza qa'adtum fi kulli raq'atain faqulu at-tahiyatu lillah. Apabila kalian duduk dalam setiap 2 rakaat, maka ucapkan at-tahiyatu lillah. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya duduk tasyahud awal ini masuk dalam perintah ini, maka hukumnya wajib. Wa dhahaba al-immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fi riwayatil ukhra ila istihbabiha. Akan tetapi
Diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya duduk tasyahud awal ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Jadi boleh ditinggalkan. Jadi kalau misalnya antum sholat 4 rakaat, antum nggak mau duduk langsung berdiri ke rakaat ketiga, itu nggak masalah. Karena kata mereka itu tidak wajib. Wa daliluhum anna Nabi SAW tarakuhuma sahwan walam yarji ilaihima. Dalilnya kata beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah meninggalkan duduk tasyahud awal karena lupa dan dia tidak ngulangnya. Bahkan ketika beliau sudah dari rakaat kedua, sujud rakaat kedua, beliau langsung berdiri. Ya, kalaulah seandainya tasyahud awal itu wajib, tentu Rasulullah SAW balik lagi duduk. Tapi enggak, beliau lanjutkan saja, beliau tinggalkan tasyahud awal ini, lalu beliau sujud sahwi di belakangnya. Nah, ini dalil bahwasanya kata mereka tasyahud awal ini tidaklah wajib, tapi sunnah saja. Walam yungkir ala sahabahina taba'uhu ala tarkihima. Dan beliau Rasulullah SAW tidak mengingkari para sahabat yang mengikuti beliau yang gak ikut sholat, gak ikut tasyahud awal, langsung berdiri. Wa innama jabaruhuma bisujudi sahwi. Akan tetapi beliau setelah sholat, beliau menutupnya dengan sujud sahwi. Wal jawab anna ruju ilaihima innama yajibu idza dzakara al-musalli qabla an ya'tamida qa'iman. Dan jawabannya adalah kita itu boleh kembali atau duduk kembali kalau kita mau duduk. Kalau kita terlanjur berdiri, itu kita boleh kembali duduk kalau seandainya kita belum berdiri sempurna, baru nungging sedikit, ya, maka kita boleh duduk. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, nggak usah balik lagi. Sebagai dikatakan Rasulullah SAW, karena hukumnya tidak wajib, cukup baginya sujud sahwi. Ya, kemudian rawa Abu Daud an Mughirah bin Syu'bah anin Nabi SAW, idza qama ahadukum fi raq'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud ini, apabila kalian hendak berdiri dari 2 rakaat dan kalian belum sempurna berdirinya, maka kalian duduk saja. Fa idza statamma qa'iman, kalau seandainya kamu sudah berdiri sempurna, fala yajlis, tidak usah balik duduk. Ya, sebagaimana kalau kita lihat di masjid, kalau misalnya imamnya lupa duduk tasyahud awal, dia berdiri, semuanya maksa imamnya duduk. Ya, subhanallah, subhanallah. Enggak, dipaksanya duduk semua. Padahal enggak masalah. Berdiri saja, ikuti imam itu. Nanti setelah yang penting kita bilang subhanallah. Oh imam, oh berarti tadi saya tidak tasyahud awal. Ya, kemudian ketika selesai atau sebelum salam, dia bisa sujud sahwi. Atau kalau seandainya dia baru ngeh, tadi kamu nggak tasyahud awal, maka bisa sujud sahwinya selesai salam, dibilang sama imamnya. Nah, jadi seperti itu, karena dia bukanlah kewajiban, tapi dia adalah sunnah. Ya, wa yasjud sajatai as-sahwi, maka kemudian akhirnya mereka pun sujud sahwi. Alhamdulillah, berarti di sini ada perbedaan pendapat masalah duduk tasyahud awal ini. Sebagian ulama mengatakan duduk tasyahud awal ini wajib, walaupun kalau lupa dia harus sujud sahwi. Ya, sebagian lagi mengatakan duduk tasyahud awal ini sunnah. Ya, tetapi tetap dia harus sujud sahwi. Sujud sahwi ini bisa menutupi sesuatu yang sunnah, yaitu ketika kita ketinggalan atau tidak ada sujud, tidak ada tasyahud awal. Wallahu alam, pendapat yang benar yang kami pilih adalah tasyahud awal ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Tidak boleh ditinggalkan kecuali lupa.
ya. Dan kalau kita lupa bisa menutupinya dengan sujud sahwi. Nah, sedangkan seperti takbir, al-fatihah, kemudian ruku, sujud, ini adalah rukun sholat sekaligus wajibnya. Kalau dia misalnya lupa tidak mengerjakannya, makanya sholatnya batal, dia harus menambahnya. Misalnya dia lupa ruku, harus ruku dia, ya, dia tambah lagi 1 rakaat karena dia tadi tidak sempat ruku, dia tadi tidak sempat sujud. Nah, jadi dia rukun, sementara tasyahud awal ini adalah wajib. Bedanya apa rukun dengan wajib? Kalau wajib, kata para ulama, kalau ketinggalan karena lupa, tidak perlu kita kerjakan, cukup kita sujud sahwi. Sedangkan rukun, kalau kita lupa, maka dia harus nambah. Kalau soalnya dia tadi lupa ruku, lupa sujud, berarti tambah lagi 1 rakaat. Untuk melengkapinya kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Nah, ini ya para sekalian masalah tasyahud awal. Kemudian berikutnya, waqtilafu fi sifati al-mustahabbah fil julus. Para ulama juga berbeda pendapat masalah sifat duduk, ya, masalah sifat duduk dalam sholat. Fadhahabal hanifiyah ilal iftirash fi jami'i jalasat is-sholat sawa'un baina sajadataini aw tasyahudatain al-awwal awil akhir. Wa yuqabiluhul malaikah fahum yarawna masyru'iyati tawarruk fi kulli jalasati salat sawa'un makana minha litasyahid tasyahudain aw kana baina sajadatain. Para ulama Hanifiyah, mazhab Hanifiyah berpendapat bahwasanya dalam setiap duduk salat itu iftirash semua, enggak ada duduk tawarruk. Mau dia sholatnya 2 rakaat, mau 2 sujud, atau tasyahud awal, mau tasyahud akhir pun duduknya iftirash, gak ada duduk tawaruk. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan ini para sekalian kita lihat praktek kalau misalnya kita umroh, ya, kita lihat orang-orang Arab itu kok gak ada duduk tawaruknya, semuanya iftirash. Mau rakaat ketiga, rakaat keempat, iftirash semua. Dan ini juga iftirash ini juga memudahkan bagi orang yang gemuk, karena orang yang gemuk itu susah tawarruk. Nah, orang-orang Arab mungkin agak susah duduk tawarruk itu, jadi mereka sering ya duduknya iftirash. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, mereka semuanya duduk iftirash, mau dia rakaat keberapapun. Berbeda dengan kalau mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Malikiyah berpendapat bahwasanya kebalikan dari mazhab Abu Hanifah, yaitu semuanya duduk tawarruk. Ya, mau dia rakaat pertama, ya, mau rakaat kedua, mau dia tasyahud, mau dia dua tasyahud atau 1 tasyahud, pokoknya duduknya adalah tawarruk. Nah, ini pendapatnya Malikiyah. Dan kita lihat dari sini saja udah ada perbedaan dan masing-masing membawa dalil, nanti kita bahas. Kemudian berikutnya wazahabat asy-Syafi'iyah. Sedangkan pendapat asy-Syafi'iyah ilal iftirash fit tasyahud awal min salati dzat tasyahudain wa ila tawarruk fit tasyahud al akhir sawa'un akanat salatu saniyah am aktsar min zalika. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat memiliki membedakan antara kapan duduk iftirash dan kapan duduk tasyahud. Duduk iftirash itu hanya untuk tasyahud awal, sedangkan tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i itu harus duduknya tawarruk. Sama saja kata Syekh, dalam mazhab Syafi'i mau sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, pokoknya kalau sudah rakaat terakhir duduknya tawarruk, ya. Nah, ini mazhab Syafi'i, dan ini sebagaimana yang dipraktekkan di Indonesia. Salat subuh mereka duduk tawarruk, ya, dan semua hampir, dan kita juga seperti itu, ya, duduk kalau 2 rakaat duduknya tawarruk.
Wa dhahabat Hanabilah, sedangkan Imam Ahmad mereka berpendapat bahwasanya iftirash fi tasyahud awal sama dengan dalil Syafi'i, bahwasanya kalau duduk tasyahud awal itu iftirash. Wa fi tasyahud akhir, sedangkan kalau dalam tasyahud akhir maka ya idza kanat salat laisa fiha illa tasyahud wahidan, bahwasanya kalau seandainya salatnya itu cuma ada satu tasyahud, seperti salat subuh 2 rakaat kan, cuma satu tasyahud, maka rakaat terakhirnya dalam mazhab Hambali itu adalah duduk iftirash. Wa ila tawarruk fi tasyahud akhir min salati dzat syahadatain tasyahudain, sedangkan kalau seandainya salat itu ada 2 tasyahud, maka rakaat terakhirnya baru dengan duduk tawarruk. Nah, jadi bukan karena masalah 2 rakaat 3 rakaatnya, berapa kali tasyahudnya. Kalau tasyahudnya cuma sekali, seperti duduk salat 2 rakaat, maka duduknya adalah iftirash dalam mazhab Hambali. Tetapi kalau dua tasyahud seperti maghrib dan isya, maka duduknya tawarruk untuk salat yang pada tasyahud akhirnya. Nah, ini jelas ya. Jadi kenapa ada perbedaan dalam hal ini ya. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang mereka bawa, dan nanti kita lihat bagaimana pendapat yang paling kuat dalam hal ini ya, sehingga kita bisa memilih mana yang paling kita yakini, hal yang membuat kita lega atau kita yakini, apa kita mau duduk iftirash atau tawarruk ketika 2 rakaat. Baik, sekarang kita lihat dalil Hanifiyah. Dalil madhab Hanifiyah, marwahu Sa'ad bin Mansur an Wa'il bin Hujr, salaitu khalafan Nabi SAW khalfan Nabi SAW falamma qa'ada wa tashahhada farasha qadamai al-yusra alal ard wa jalasa 'alaiha. Bahwasanya aku pernah salat di belakang Nabi Muhammad SAW, maka ketika beliau duduk dan tasyahud, beliau membentangkan ya, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Kemudian riwayat Ahmad dari Ar-Rafa'ah bin Rafi' anna Nabi SAW qala lil A'rabi, Nabi SAW pernah berkata kepada orang A'rab ya, idza jalasta fajlis ala rijlikal yusra, kalau kamu duduk maka duduklah di atas kaki kirimu, di atas telapak kaki kirimu. Dan juga dalam hadis Tirmidzi dalam sahihnya dari hadis Abi Humaid, anna Rasulullah jalasa yakni li tasyahud faftarasha rijlahu yusra, bahwa Rasulullah dalam tasyahudnya duduknya iftirash, yaitu duduk di atas kaki kirinya. Wa aqbala bisadril yumna ala kiblatihi, kemudian beliau menegakkan telapak kaki kanannya dan mengarahkan jari jemarinya ke kiblat. Jadi ini dalilnya. Jadi dalam mazhab Hanafiyah itu pokoknya sudah ini saja, pokoknya dalilnya disuruh sujudnya duduknya iftirash, tidak membedakan mau duduk tawaruk atau tidak. Tentu pendapat ini adalah pendapat yang masih umum. Untuk melihat apakah adanya duduk tawaruk, kita lihat dalil yang lain ya. Saya lihat bagaimana sifat julus baina sajadatain dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah ya, karena waktu kita sudah habis ya, insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.